Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adiba Ismatun Nabila dengan NIM 23010606003 dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Logika Mantek dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Anwar Idris MA. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang materi kuliah Al-Khomsah dan juga pembagiannya. Sebelum itu, di sini saya ingin meminta izin jika dalam saya memaparkan materi, saya akan sering melihat teks. Karena materi ini menurut saya sedikit rumit dan saya akan berusaha menjelaskan sebaik mungkin. Oke, langsung saja kita mulai dari pengertian apa sih kuliah Al-Khomsah itu sendiri. Nah, kuliah Al-Khomsah yaitu 5 jenis konsep yang digunakan untuk menjelaskan suatu makna dengan hakikat dan individu-individunya. Nah, kuliah Al-Khomsah sendiri di sini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu jinsin, yang kedua yaitu nau, yang ketiga yaitu fasl, dan yang keempat arodi khos, yang terakhir yaitu arodi am. Yang pertama yaitu jinsin. Jinsin yaitu lafadz kul yang individunya itu berbeda-beda dalam hakikatnya, tapi pengertian maknanya tidak bisa dipisahkan dengan hakikatnya. Langsung ke contoh, al-qomaru jismun samawiyun. Lah, jismun samawiyun, al-qomaru jismun samawiyun, artinya yaitu bulan adalah benda langit. Di sini yang termasuk jinsin yaitu jismun samawiyun. Kenapa kok jismun samawiyun termasuk jinsin? Karena benda langit di sini merupakan makna yang universal, yang berlaku bagi banyak objek dengan hakikat yang berbeda-beda, seperti matahari, bintang. Jadi benda yang ada di langit itu tidak hanya bulan, melainkan ada juga matahari, bintang, planet-planet lain lah. Oleh karena itu, jismun samawiyun di sini dikategorikan sebagai jinsin. Lah, jinsin di sini, jinsin sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jinsin qorib, yang kedua jinsin ba'id, dan yang terakhir yaitu jinsin mutawasid. Yang pertama yaitu jinsin qorib. Jinsin qorib yaitu memiliki makna lafadz kul yang tidak ada jenisnya di bawahnya. Nah, sebelum menjabar ke pembagiannya, di sini ada susunan-susunan yang nantinya bisa kita buat sebagai patokan dalam belajar pembagian dari kuliah Al-Khomsah itu sendiri. Bisa dilihat di sini. Jinsin yang pertama yaitu jinsin qorib. Jinsin qorib yaitu lafadz kul yang tidak ada jenis lagi di bawahnya, sedangkan jenisnya di bawahnya. Sedangkan di bawahnya itu ada nau dan di atasnya ada beberapa jenis. Maksudnya jenis qorib di sini bisa dilihat di bawahnya itu tidak ada jenis tapi adanya nau, dan di atasnya ada beberapa jenis lagi. Sebagai langsung ke contoh, tetap sama contohnya al-qomaru jismun samawiyun. Bulan adalah benda langit. Pada kata jismun samawiyun di sini adalah makna umum yang langsung mencangkup qomar tanpa perantara jenis lain, karena ia berada tepat di atasnya nau. Maksudnya jismun samawiyun ini maknanya itu umum dan langsung mencangkup bulan tanpa harus ada perantara jenis yang lain. Terus jenis yang kedua yaitu jenis ba'id, yaitu lafadz kul yang tidak ada jenis lagi di atasnya, tapi di bawahnya ada beberapa jenis. Bisa dilihat di sini. Jenis ba'id di sini di atasnya sudah tidak ada jenis lain, tapi di bawahnya masih ada beberapa jenis. Contohnya
Al-qamaru jismun. Bulan adalah suatu benda. Nah, kata jismun di sini mencangkup benda langit, benda bumi. Nah, ia memang mencakup qamar, tapi tidak secara langsung karena masih ada perantara jismun samawiyun. Oleh karena itu, jismun di sini dikatakan sebagai jinsin ba'id, jenis yang ba'id. Tidak langsung bulan adalah suatu benda lah. Bendanya itu masih tidak jelas, masih butuh perantara kalimat benda langit, masih butuh perantara lagi. Berarti nggak jelas bulan adalah suatu benda. Benda apa yang dimaksud di sini? Seperti itu. Terus yang terakhir yaitu jinsin mutawasid, jenis yang mutawasid, yaitu lafadz kul yang di bawahnya masih terdapat jenis dan di atasnya masih ada jenis lagi. Contohnya al-qamaru jismun. Kalau tadi jismun, yang sekarang yaitu jismun. Bulan adalah benda berwujud, ada wujudnya, ada jasadnya. Yang manakah yang disebut dengan mutawasid di sini? Yaitu kalimat kata jismun. Kata jismun di sini lebih umum dari jismun samawiyun, tetapi lebih khusus dari jismun. Nah, kata jismun di sini masih lebih umum, bendanya berwujud, daripada kalimat jismun samawiyun, benda langit. Lah, benda berwujud di sini kalimatnya lebih umum daripada benda langit, tetapi lebih khusus dari kalimat jismun. Jismun di sini bermakna benda saja. Nah, ia masih membutuhkan penjelasan tambahan untuk mencapai nau'. Nah, jismun di sini tidak bisa berdiri sendiri, tapi masih perlu tambahan, masih perlu perantara lagi untuk mencapai nau', untuk mencapai kekhususan tertentu. Jadi, kalau kita bilang al-qamaru jismun, bulan adalah benda berwujud, itu masih sudah benar, tapi masih butuh perantara lain untuk menuju ke yang lebih khusus. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pembagian kulliyat al-khamsah yang kedua, yaitu ada nau'. Nau' apa sih? Nau' itu, nau' adalah lafadz kul yang pengertian maknanya mencangkup individu. Secara garis besar, kul maknanya umum dan hakikatnya sama. Seperti contoh, al-qamaru jismun samawiyun. Kalau yang jenis tadi, yang termasuk jenis yaitu jismun samawiyun. Kalau yang nau' di sini, yang termasuk nau' ya adalah kata qamar atau bulan. Kenapa kok qamar di sini yang dikatakan sebagai nau'? Karena kata qamar di sini adalah spesies atau salah satu benda langit, karena spesies adalah suatu yang menunjukkan hakikat secara sempurna. Jadi kata bulan di sini maksudnya gini. Jadi ketika kata bulan ini disebut, pikiran kita itu langsung tertuju padanya tanpa tertukar dengan matahari atau bintang meskipun sama-sama benda langit. Jadi ketika saya mengucapkan kata qamar atau bulan, kita sudah tahu kalau bulan itu yang dimaksud dan tidak tertukar dengan benda langit yang lainnya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pembagian dari nau'. Pembagian dari nau' di sini dibagi menjadi dua, yaitu nau' hakiki dan nau' idhofi. Nau' hakiki yang pertama yaitu nau' hakiki, yaitu lafadz kul yang pengertian maknanya mencangkup individu. Seperti kata, seperti kalimat, seperti contoh al-qamaru jismun samawiyun mughayyirun. Bulan adalah benda langit tertentu. Nah, kata qamar di sini menunjukkan suatu hakikat yang sudah sempurna dan tidak terbagi lagi menjadi jenis yang lebih khusus.
Maksudnya komar di sini sudah khusus dan tidak bisa dikhususkan lagi, sudah jelas. Yang kedua yaitu nau idofi. Nau idofi yaitu lafadz kul yang berbeda di jenis, baik hakikatnya sama atau tidak. Langsung ke pembagiannya, idofi di sini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bisa dilihat di susunan sini. Yang pertama ada nau safil, nau idofi safil. Yang kedua ada nau idofi mutawasit. Dan yang terakhir ada nau idofi ali. Yang pertama nau idofi safil, yaitu lafadz kul yang tidak ada lagi di bawahnya kecuali juz'inya. Bisa dilihat nau idofi safil di sini terletak di paling bawah sendiri. Seperti contoh, langsung ke contoh al-qomaru yang artinya bulan. Bulan di sini adalah jenis yang sudah lengkap. Di bawahnya tidak ada jenis bulan lain, yang ada hanya individu dari bulan itu sendiri. Bulan yang kita lihat setiap malam itu. Oleh karena itu, komar disebut nau safil. Dengan secara garis besar, nau safil di sini memiliki kata kunci yaitu dia berhenti di situ dan tidak menjadi jenis bagi jenis yang lain. Dengan artian makna komar di situ sudah jelas dan berhenti di situ dan tidak menjadi jenis dari jenis yang lain. Sudah sempurna kata komar dan sudah jelas kalau komar itu yaitu bulan. Bulan itu bulan. Yang kedua yaitu nau idofi mutawasit, yaitu lafadz kul yang di bawah dan di atasnya masih terdapat nau. Bisa dilihat seperti contoh jismun samawiyun. Kata jismun samawiyun di sini disebut nau jika dibandingkan dengan jismun, tapi disebut jenis jika jismun samawiyun dibandingkan dengan komar. Dengan artian posisinya tidak mentok, masih punya atas dan bawah. Jadi kalau yang nau idofi mutawasit ini masih punya sandingan, masih punya 2 sandingan, bisa disandingkan dengan atas dan bisa disandingkan dengan yang bawahnya. Jika disandingkan dengan nau, jika jismun samawiyun disandingkan dengan jismun masih disebut nau. Tapi kalau jismun samawiyun disandingkan dengan komar disebut jenis. Dan yang terakhir yaitu nau idofi ali. Nau idofi ali yaitu lafadz yang tidak ada lagi di atasnya kecuali jenis ali atau jenisnya, atau bisa dikatakan nau ali ini jenis yang kedudukannya hampir mencapai tingkat yang tinggi. Seperti contoh jismun atau memiliki arti benda. Nah, kata jismun di sini dikatakan nau ali karena di atasnya itu ada yang lebih umum. Maka posisi jismun di sini masih nau dan di bawahnya ada banyak yang lebih khusus, maka jismun sudah dikatakan jinsin. Maksudnya seperti ini. Kata jismun di sini dikatakan nau ali karena di atasnya itu masih ada yang lebih umum. Jadi posisi jismun di sini tuh kan hampir mencapai atas dan di atasnya masih ada lagi yang lebih umum. Nah, jika disandingkan dengan atasnya, jismun di sini masih dikategorikan nau, lebih khusus dari yang atasnya. Dari yang atasnya tadi. Dan jika disandingkan dengan bawahnya ada beberapa jenis, jismun di sini bisa dikategorikan lebih khusus. Oke, pembagian kuliah al-khamsah yang ketiga yaitu fasl. Fasl adalah
beberapa sifat yang dapat membedakan dari sesuatu yang lain yang hakikatnya sama dalam jenisnya. Maksudnya, fasal di sini bisa dikatakan sebagai pembeda. Seperti contoh, al-qamaru jizmun samawiyun mudhi'un bi ghairihi. Bulan adalah benda langit yang bercahaya, bukan dari dirinya sendiri. Nah, mudhi'un bi ghairihi, pada kalimat mudhi'un bi ghairihi ini atau bercahaya bukan dari dirinya sendiri ini, sifat ini bukan sifat yang kebetulan, melainkan sifat yang esensial yang dapat membedakan qamar dari objek lain dalam jenis yang sama, terutama matahari yang bercahaya dari dirinya sendiri. Maksudnya, kalimat mudhi'un bi ghairihi ini sebagai pembeda bulan dari benda langit yang ada di luar angkasa. Kan di sini qamar tidak bisa bercahaya sendiri, tidak bisa mengeluarkan cahaya sendiri kalau tidak diberikan pantulan dari matahari. Tapi di sini matahari dapat mengeluarkan cahaya sendiri. Oleh karena itu, mudhi'un bi ghairihi ini dapat dikatakan sebagai fasal dari qamar. Fasal sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fasal qarib, yang kedua yaitu fasal ba'id. Nah, fasal qarib yang pertama yaitu fasal qarib. Fasal qarib yaitu lafaz yang berfungsi untuk memisahkan atau membedakan antara sesuatu dengan seluruh individu yang tercakup dengan jenis terdekat. Seperti contoh, mudhi'un binuri mustafadin, bercahaya dengan cahaya pantulan. Maksudnya di sini yaitu fasal qarib dari qamar adalah sifatnya yang bercahaya ini dengan cahaya pantulan. Nah, sifat ini membedakan qamar dengan benda langit yang lain, khususnya matahari, karena cahaya bulan bukan berasal dari dirinya sendiri. Seperti contoh yang tadi. Nah, kenapa kok bercahaya dengan cahaya pantulan ini dikatakan fasal qarib? Nah, karena sifat bercahaya dengan cahaya pantulan ini yang membedakan qamar, sifat terdekat yang paling dekat dengan qamar yaitu tidak bisa bercahaya sendiri, itu tersebut. Oleh karena itu, kenapa kok kalimat mudhi'un binuri mustafadin ini bisa dikatakan fasal yang qarib. Sedangkan yang kedua yaitu fasal ba'id, fasal yang berfungsi untuk memisahkan atau membedakan antara sesuatu dengan seluruh individu yang tercakup dengan jenis yang jauh. Seperti contoh, dzu ab'adin, memiliki dimensi. Nah, bulan itu memiliki dimensi. Kenapa kok dzu ab'adin di sini bisa dikatakan sebagai fasal qarib dari qamar? Karena sifatnya sebagai sesuatu yang memiliki dimensi. Nah, sifat ini termasuk hakikat bulan, tetapi membedakannya dari sisi yang jauh, karena ia membedakan qamar dari sisi yang bukan benda, bukan langsung dari sesama benda langitnya, tapi dari segi memiliki dimensi. Kalau yang qarib tadi kan membedakannya dari segi tidak bisa memantulkan cahaya sendiri, itu bisa dibedakan dari sesama benda langit. Nah, tapi kalau di sini kalimat memiliki dimensi, di situ membedakan bulan, bisa membedakan bulan dengan benda lain, tapi tidak secara langsung, tidak dekat, tapi yang secara jauh. Bendanya memiliki dimensi. Nah, kan yang memiliki dimensi nggak hanya benda langit saja, melainkan juga banyak benda, seperti itu. Yang keempat yaitu arodi khos. Arodi khos yaitu memiliki makna lafadz kul yang menjadi sifat khusus bagi hakikat, tapi ia berada di luar hakikat.
dengan secara garis besar arodihos ini yaitu sifatnya itu nggak bisa lepas menurut akal dan selalu melekat. Seperti contoh, al-qamaru mutaghayyirul manazil, bulan mengalami perubahan fase. Nah, sifat perubahan fase ini, mutaghayyirul manazil ini selalu menyertai bulan, tetapi bukan bagian dari hakikatnya. Karena seandainya mutaghayyirul manazil ini nggak terjadi, bulan tetaplah bulan, maka sifat ini disebut khos. Maksudnya kan bulan, perubahan fase itu selalu menyertai bulan. Lah, tetapi apabila perubahan fase ini tidak terjadi, bulan itu tetap bisa dikatakan bulan. Seperti itu yang dimaksud oleh arodihos. Nah, arodihos sendiri di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada arodihos lazim, yang kedua ada arodihos mufarik. Arodihos lazim yaitu sifatnya arodihos lazim, sifatnya itu nggak bisa lepas menurut akal dan selalu melekat. Contohnya seperti tadi taghayyuru manazil, perubahan fase bulan. Nah, perubahan fase bulan ini bagi qamar perubahan fase ini sudah termasuk arodihos lazim, karena bagi qamar sifat perubahan fase ini tidak pernah terpisah dari bulan, tetapi perubahan fase tidak termasuk hakikat bulan itu sendiri. Secara logisnya seperti ini. Bulan selalu mengalami perubahan fase, ada kalanya bulan itu purnama, ada kalanya sabit, ada kalanya juga separuh. Dan meskipun kita tidak sedang melihat fasenya qamar, tidak sedang melihat perubahan tersebut terjadi, kadang kan kita tidak selalu melihat ke langit. Kapan bulan itu menjadi sabit, kapan bulan itu menjadi purnama. Nah, bulan itu tetap dikatakan bulan meskipun kita tidak melihat perubahan fase tersebut. Atau contoh lainnya, saat siang hari kita tidak melihat bulan. Nah, apakah bulan tersebut akan hilang dari wujudnya? Apakah bulan tersebut akan berubah menjadi bukan bulan lagi? Jawabannya tentu tidak. Meskipun kita tidak melihat bulan, bulan akan tetap menjadi bulan. Itulah yang dimaksud kenapa taghayyuru manazil di sini dikatakan arodihos yang lazim. Taghayyuru manazil ini bukan bagian dari qamar, tapi selalu menyertai qamar. Yang kedua yaitu arodihos mufarik. Arodihos mufarik di sini menurut akal bisa lepas dan bisa juga tidak. Seperti contoh al-kusuf, gerhana bulan. Nah, sebagai penjelasannya kenapa kok al-kusuf di sini bisa dikatakan sebagai arodihos yang mufarik? Karena kusuf di sini hanya terjadi, bisa dibilang hanya terjadi pada waktu tertentu. Setelah itu hilang. Nah, tetapi bulan di sini tetap akan menjadi bulan meskipun tidak sedang gerhana. Dengan artian lain di sini maksudnya kusuf itu khusus bagi bulan, tapi bisa berpisah. Nah, gerhana ini hanya terjadi pada bulan. Tapi bulan tetap disebut bulan meskipun tidak sedang terjadi gerhana. Tapi gerhana ini hanya untuk bulan. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu pengertian pembagian kulliyat al-khamsah yang terakhir ada arodi am, yaitu sifat kul yang dimiliki oleh hakikat, tetapi sifat tersebut juga dimiliki oleh hakikat lain. Seperti contoh, al-qamaru kabiru aw shaghirun fin nadhari. Bulan tampak besar atau kecil dalam pandangan.
Manakah di sini yang disebut sebagai arodi am, yaitu kabiru au soghiru, karena sifat kabir au soghir ini bergantung pada jarak dan penglihatan, bukan pada hakikat bulan dan tidak khusus baginya. Sifat ini juga dimiliki oleh objek yang lainnya juga. Dengan makna lain, kalimat soghir, kabir au soghir ini tidak khusus gak hanya untuk bulan saja, tapi sifat ini juga dimiliki oleh objek lainnya juga. Nah, arodi am di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ada arodi am lazim, dan yang kedua ada arodi am yang mufarid. Arodi am lazim ya di sini yaitu arodi am yang menyertai semua individu dalam setiap waktu. Kuncinya dalam arodi am yang lazim di sini itu bersifat umum dan tidak pernah lepas. Seperti contoh dzu jismin, memiliki tubuh. Maksudnya sifat dzu jismin ini pada komar di sini bukan bagian dari hakikat bulan, melainkan hanya keadaan yang selalu menyertai. Dan komar di sini tetap disebut bulan bukan karena ia memiliki tubuh, tapi karena hakikatnya sebagai benda langit yang menerima cahaya dari selainnya. Dzu jismin di sini tidak masuk ke dalam hakikatnya bulan, tidak masuk ke dalam hakikat tersebut karena selain komar, matahari, bintang juga memiliki tubuh atau juga memiliki sifat dzu jismin. Oleh karena itu dikatakan arodi am yang lazim karena bersifat umum, bukan hanya untuk komar saja. Maksudnya seperti ini, sifat dzu jismin ini tidak khusus untuk komar saja, tapi dzu jismin di sini juga dimiliki oleh matahari. Matahari juga memiliki sifat dzu jismin. Bintang juga memiliki sifat dzu jismin. Nah, dzu jismin ini tidak khusus untuk bulan saja, tetapi sifat dzu jismin ini tidak pernah terpisah oleh komar, karena komar selalu memiliki sifat dzu jismin, tapi dzu jismin tidak khusus untuk komar. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu arodi am yang mufarid, yaitu arodi am yang tidak menyertai individu dalam setiap waktu. Kalau tadi yang lazim kuncinya umum, tidak pernah lepas. Kalau yang mufarid ini kuncinya umum dan tidak menetap. Contohnya zuhuru lailan. Zuhuru lailan yang memiliki makna tampak pada malam hari. Sifat zuhuru lailan ini disebut arodi am yang mufarid karena sifat ini tidak masuk ke dalam hakikat bulan. Karena komar akan tetap ada dan disebut komar meskipun tidak tampak pada malam hari. Nah, jadi bulan itu akan, misalnya kita melihat bulan pada waktu sore hari. Nah, apakah itu disebut bukan bulan? Tidak kan? Nah, meskipun bulan itu munculnya tidak waktu malam hari, selagi itu bulan, itu tetap disebut bulan. Nah, sifat zuhuru lailan ini juga bersifat umum, karena tidak hanya bulan yang tampak di malam hari. Yang sifat zuhuru lailan ini bersifat umum, yang berarti pada malam hari itu bukan hanya bulan yang muncul, tapi ada apa lagi? Ada bintang. Nah, oleh karena itu zuhuru lailan termasuk arodi am yang mufarid karena bersifat umum dan tidak melekat. Umumnya tadi gak hanya bulan yang nampak di malam hari, ada juga bintang. Dan tidak melekatnya tadi, komar ini gak selalu di malam hari terlihatnya, ada kalanya di sore hari juga nampak komar. Seperti itu. Mungkin cukup itu yang dapat saya jelaskan.
Mungkin kalau ada keterangan yang kurang memahamkan, dan saya sudah sangat berusaha untuk menjelaskan materi ini dan membuat contoh, untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi saya dan kita semuanya. Sebelum saya mengakhiri presentasi keterangan kali ini, saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu kita yang saya hormati, Bapak Muhammad Anwar Idris MA, apabila selama pembelajaran berlangsung saya pernah mengatakan kalimat yang kurang sopan. Semoga Bapak memaafkan dan dapat menerima tugas saya dengan lapang dada meskipun sedikit belibet. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.